alal qabail minal kufrati wa yad'uhum ilallahi fi Mina wa kada fi Makkah ya'ti majalisahum wa yad'uhum ilallah hada ma'jurun huwa jihadun idza kana bi hadzal qasdi. Gimana jihad ini? Lo jihad fisabilillah ini. Ini Ustaz Anda itu siapa yang ngasih dakwah itu ngawur, suruh ngaji lagi Ustaz Anda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Betapa di sekitar dia akan dibela oleh orang-orang yang berada di panggung itu, karena mereka semua tidak mau terlihat salah, teman-teman. Tidak. Oke. Pembelaan di situ bukan karena ada dua faktor. Ada memang tidak mau terlihat salah, ada memang yang memang sudah kenal dengan karakter sehari-harinya. Kata Pak Prabowo apa? Kritikan boleh, nasihat boleh, sangat-sangat boleh, dianjurkan kalau perlu, tapi jangan menggunakan kalimat cacian. Caci maki, entah budaya mana, boleh, sangat-sangat boleh, dianjurkan kalau perlu, tapi jangan menggunakan kalimat cacian, caci maki. Kalimat caci maki seperti itu adalah kesontoloyo. Oleh mengkritik bos. Di situ indikasinya Pak Prabowo sebenarnya tidak menunjuk atau tidak mengarah pada kelompok tertentu, ya. Hanya saja memang yang marah dengan caci maki ini memang kalangan oknum para habaib, dan mungkin ya bukan hanya Habib saja sebenarnya. Ini untuk semuanya untuk semuanya gitu loh. Dia Heri Pras ini melupakan masa kelamnya. Bukan masa kelamnya, melupakan apa yang dia perbuat sendiri. Bahwasanya dia juga pelaku. Ustadz-ustadz mereka juga pelaku. Hanya saja ustadz mereka itu halus bawaannya, seperti jahil, bodoh. Cuma intonasinya beda, maka orang menangkapnya itu beda. Kayak Heri Pras sama saja. Heri Pras juga pelaku seperti itu. Sebaiknya mungkin Heri Pras menggunakan pernyataan Prabowo ini untuk dirinya sendiri dan kelompoknya. Soalnya kelompoknya ini lebih parah sebenarnya kan, ustadz-ustadznya lebih parah. Jahil, munafik, kafir, neraka, sesat, itu lebih parah dari kalimat bodoh. Kalau kata Rocky Gerung, kedunguan. Ya Allah, apakah umat masih tidak mau berpikir? Dibuat kecanduan sudah-sudah itu. Tapi kalau bagi ahlul bid'ah beda lagi, teman-teman. Musik jadi kecanduan. Tonton video dia. Oke. Musik jadi kecanduan. Anda butuh berapa video, Pak? Ya, musik-musik Wahabi. Anda butuh berapa video? Saya punya ratusan, Pak. Pernah membeli atau memborong jualan-jualan dari bakul-bakul ST yang ada di kajian dia, dan kita lihat klarifikasinya, teman-teman. Ya. Oleh karena itu, ketika ada kasus ini, ketika bapak-bapak bakul es ini jualan, maka jamaah neriaki borong karena apa? Jamaah meneriaki borong-borong karena apa? Gus Miftah kerap kali melakukan hal seperti itu. Bahkan ada beberapa pedagang kan yang sekaligus diborong semuanya. Saya memang sengaja menyebut kalimat sontoloyo sebagaimana Rocky Gerung sering mengucapkan kalimat dungu, ya. Dungu dan sontoloyo itu sama sudah. Kalau sontoloyo ini lebih ke dagelan, orang bodoh yang dagelan. Indonesia ini kan banyak dagelannya, ya. Orang ngaku-ngaku cucu Nabi, dan bahkan ada yang Oke, di sini Heri Pras membela diri, bos. Kalau Heri Pras nggak sama. Sontoloyo nggak sama, bos. Nggak sama, gitu, bos. Heri Pras di sini katanya gitu tadi. Ketika dia menghujat Gus Miftah, dia bawa Nabi. Apakah Nabi mencontohkan seperti itu? Apakah itu sebagai umat Islam? Apakah itu yang ngakunya ahlu sunnah? Apakah Nabi pernah berkata-kata seperti itu, gitu? Tapi kalau Heri Pras nggak apa-apa. Benar. Mengatakan sontoloyo nggak apa-apa, karena kiblatnya bukan Rasulullah tapi Rocky Gerung. Nah, kita cek apakah sontoloyo ini kalimat dagelan, teman-teman, ya. Kita cek
Sontoloyo. Sontoloyo adalah kata yang memiliki dua arti, Oh, dua yaitu arti. sebagai penggembala itik atau bebek di Jawa dan sebagai kata makian dalam bahasa Indonesia. Loh, Oh. ini bukan dagelan, makian. Makian bos. Anda sama. pun, Anda dengan omongan Anda sendiri tidak ngerti artinya itu bagaimana. Dagelan katanya. Dagelan katanya. Kalau makanya dia kiblatnya Rocky Gerung tapi masih lebih baik Hari Pras. Oh. Karena kalau Hari Pras masih halus, ini dagelan, lucu katanya bos. Sontoloyo itu kalimat lucu untuk dagelan. Soalnya kan di negeri ini banyak dagelan gitu bos. Ternyata dua pilihannya. Anda ngomong Sontoloyo itu apa? Satu untuk penggembala bebek atau untuk makian. Itu makian dalam bahasa Indonesia. Sontoloyo adalah kata makian yang bermakna konyol, tidak beres atau bodoh. Kata ini sering digunakan sebagai umpatan untuk memaki orang yang dinilai memiliki perangai buruk. Lu aduh, memang Jadi bukan kritik kalimat Sontoloyo ini. memaki seseorang yang memang Yang punya perangainya buruk. Loh. Jadi di sini Anda memaki perangai, bukan mengkritik, memaki perangai. Nah, makanya setiap kalimat yang Anda lontarkan itu harus dikaji artinya per kata itu, kata per kata Anda kaji apa ini artinya. Jangan asal nyerocos saja. Jadinya jadi saya jadi mikir, Apa, kenapa Bos? Hari Pras terus nyerocos ya? Loh, Karena Sontoloyo. Sontoloyo. Lah, Perempuan-perempuan seksi disawer dikasih uang 200.000, 100.000, 200.000. Uangnya segini tebel teman-teman, dibagi-bagi kepada perempuan-perempuan di klub-klub malam itu. Kepada mereka lembut, kepada bakula es teh kasar. Begitu karakternya. Terus bagaimana tanggapan Nah, di sini membuktikan bahwasanya Anda tidak menonton secara full, makanya terjadi misunderstanding di sini. Gus Miftah berkata kasar juga banyak yang di biduan-biduan itu kayak gitu. Di Sawer ya ada. Di kasus bakul ST ini Gus Miftah juga banyak yang dibeli, diborong, nggak sedikit gitu loh. Cuma yang di kasar juga ada. Kebetulan saja ini orang nih bapak-bapak ini tidak satu frekuensi bercandaannya, jadi terlihat sedih gitu saja intinya. Walaupun ini tetap kami tidak membenarkan gitu loh bos ya, tidak membenarkan seperti itu perihal Gus Miftah yang seperti ini, bercandaan kami tidak membenarkan gitu loh. Hanya saja kami menilai secara keseluruhan, bukan yang sekarang aja gitu loh. para ulama ketika kita mendakwah di tempat-tempat diskotik seperti itu? Ada yang mengharamkan teman-teman, ada yang memakruhkan. Ini ulama teman-teman. Ketika kita berdakwah, apa yang akan kita dapatkan ketika berdakwah itu? Dibanding antara manfaat dan mudaratnya, dibanding ini ya, ketika saya bertanya kepada salah satu asatidz saya, bagaimana ketika kita berdakwah di tempat orang-orang maksiat, di klub-klub malam seperti itu? Kata beliau apa? Kita harus menimbang antara manfaat dan mudaratnya. Kalau lebih banyak mudaratnya, maka ditinggalkan, nggak perlu dakwah-dakwah di situ. Kalau memang mau mengajak mereka ngaji, datangi ke klub malam itu, kasih undangan VIP buat duduk di barisan terdepan, ke masjid, undang ke masjid, sholat isya berjemaah, baru kajian. Bukan duduk di situ, ada perempuan-perempuan tidak menutup aurat di sana. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, apa yang didakwahkan? Tauhid dulu. Tauhid dulu teman-teman. Datangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Bukan Nabi Muhammad SAW masuk ke tempat judi, ngegerbek orang-orang lagi judi, ngegerbek orang lagi main lagi mabok, no. Lalu dakwah di situ. Miris saya, miris. Ya makruh, ini ulama siapa? Sebutkan ulama siapa yang berpendapat ini haram, ini makruh. Konteksnya seperti apa? Sama enggak dengan konteksnya Gus Miftah? Kemudian dia tanya kepada para asatidnya, katanya ditimbang dulu manfaat dan madorotnya. Oke, kemudian madorotnya, iya jika anda kaji dulu Gus Miftah apa, banyak enggak madorotnya dan manfaatnya, gitu loh. Otomatis ya banyak manfaatnya. Berapa orang sudah di klub malam yang bertobat, yang kembali ke jalan yang sebenarnya, atau paling enggak mereka bersolawat di situ. Bahwa kasih undangan VIP. Loh, ya apa gitu? Ada undangan walimah ada. Kasih undangan VIP, ajak ke masjid. Loh, kalau pertama datang tiba-tiba ngajak ke masjid, ya nggak bakal datang orang itu loh, ya kan? Iya, Makanya bos. didekati dulu. Gak mungkin. Emangnya orang yang diajak Gus Miftah nggak ada yang ke masjid?
Ya banyak dengan Bos. cara seperti itu dulu. Tiba-tiba datang langsung ngasih surat ke masjid. Undangan. Ngapain? Tasakuran wala. Ngapain? Ulang tahun. Seperti dulu perkenalan dulu. Kemudian ada menjalin hubungan Emosional emosional dulu. dulu. Kalau sudah ada, kasih ayo ke masjid. Nggak usah VIP, diomongi saja sudah datang. Ngapain kasih undangan VIP? Nggak usah VIP. Diundang saja sudah datang. Ayo sholawatan ke masjid, sholat ke masjid. Makanya dari sini ya, Anda sudah nggak pernah nonton videonya Gus Miftah secara full. Iya, Hanya dalam kasus bapak-bapak ekstensi ini saja Anda yang menonton secara ini iya. kita tampilkan fatwa dari ulama Wahabi saja Ya, ya. ini ulamanya Harry Pras nih. Mari pras. Hal yajuzu al-julusu ma'al ma'asi biqasdi da'watihim ila Allah taala wa taghyiril munkar. Bos, apakah boleh duduk-duduk dengan ahli maksiat dengan tujuan dakwah kepada Allah, mengajak mereka kepada Allah, Bos ya? Wa taghyiril munkar, dan mengubah kemungkaran. Jawabnya, na'am, idza jalasa bainahum lid-da'wah wa tawjih ila al-khair fa hada ma'jurun wa mashkurun. Loh. Ma'jurun wa mashkurun, diberi pahala, mendapat pahala. Orang yang melakukan dakwah seperti itu mendapatkan pahala. Gimana Anda ini? Enggak pernah baca kayaknya Harry Pras, Bos. An-nabiyyu kana yamurru 'alal qabail minal kufrati wa yad'uhum ila Allahi fi Mina wa kadha fi Makkah ya'ti majalisahum wa yad'uhum ila Allah. Hada ma'jurun huwa jihadun idza kana bi hadzal qasdi. Gimana Anda ini? Jihad ini. Loh, jihad fisabilillah ini. Ini Gimana? Ustadz Anda itu siapa yang ngasih dakwah itu ngawur, suruh ngaji lagi Ustadz Anda itu saja hari ini, Bos. Ya, mungkin itu saja hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.